but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armi Devianti, NIM 17060005. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua submateri dari materi besar masa muda Adam Smith. Ya, yang pertama yaitu mengenai submateri keterbatasan manusia untuk tidak memihak. Maksudnya di sini yaitu Adam Smith berpendapat bahwa sesungguhnya manusia memiliki naluri untuk membantu orang lain tanpa dipengaruhi oleh situasi di sekelilingnya. Nah, selain itu, seperti yang kita lihat di dalam buku ekonomi politik tersebut, Adam Smith juga menyebutkan adanya tangan-tangan tak terlihat atau yang biasa disebut dengan invisible hand. Nah, maksudnya di sini Adam Smith berpendapat bahwa sesungguhnya pasar dapat menciptakan titik efisiensinya sendiri tanpa adanya bantuan dari pemerintah. Nah, kemudian yaitu mengenai submateri yang kedua, mengenai The World of Nation, yang mana seperti kita ketahui, The World of Nation merupakan buku besar karangan karya Adam Smith pada tahun 1776. Buku ini mendokumentasikan mengenai sejarah perkembangan ekonomi industri di Eropa. Nah, di dalam buku ini, Adam Smith menjelaskan tahapan-tahapan evolusi perekonomian dalam masyarakat, mulai dari tahapan menjadi pemburu, kemudian tahapan nomaden, hingga tahapan menentukan hukum dan hak milik yang ditetapkan untuk melindungi kelas istimewa di dalam masyarakat. Hingga hal inilah yang membentuk pasar laissez-faire. Nah, di dalam pasar laissez-faire ini, Adam Smith mengekang keras adanya antik atau anti kritik terhadap pemerintah. Mengapa demikian? Karena menurut Adam Smith, apabila suatu negara yang mana masyarakatnya tidak dapat menyampaikan aspirasinya, maka pemerintah dapat berbuat sewenang-wenangnya saja, hingga bisa jadi masyarakat dapat dirugikan karena pemerintah menimbun harta untuk dirinya sendiri. Nah, kemudian di dalam buku ini Adam Smith juga menentang mazhab merkantilisme. Seperti yang kita ketahui bahwa mazhab merkantilisme menyebutkan bahwa suatu negara dinyatakan kaya apabila memiliki cadangan logam mulia atau emas yang banyak di negaranya. Nah, Adam Smith menyatakan, bagaimana mungkin suatu negara dinyatakan kaya hanya berdasarkan logam mulianya saja? Bagaimana dengan kondisi rakyatnya? Nah, sekianlah penjelasan dari saya mengenai keterbatasan manusia untuk tidak memihak dan buku The World of Nation dalam masa muda Adam Smith. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.